with me. Di sini aku ingin menjelaskan mengenai PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Sebenarnya apa sih PMI itu? PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja dan mendapatkan upah dari luar wilayah negara Republik Indonesia, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Tahu nggak sih kalau ternyata PMI itu adalah istilah yang menggantikan istilah TKI dan TKW yang konon sering dikaitkan dengan kronologi negatif. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Untuk dapat bekerja di luar negeri, calon PMI dapat mendaftar melalui jalur pemerintah ataupun jalur swasta. Apabila memilih jalur pemerintah, maka pendaftaran dapat dilakukan melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan apabila memilih jalur swasta, pendaftaran dapat dilakukan melalui agen penyalur yang berizin resmi. Ingat ya, yang resmi, jangan yang ilegal. 2 minggu doang dia di sana meninggal. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, nyatanya tidak jarang pekerja migran Indonesia yang justru menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Seperti tragedi yang terjadi pada almarhum Solar Darmawan, yang merupakan pekerja migran Indonesia asal Bekasi yang menjadi korban dan meninggal di Kamboja pada bulan Maret lalu. Korban diduga direkrut secara ilegal dan dipaksa untuk bekerja di lingkungan yang tidak manusiawi, tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Ia merupakan salah satu dari puluhan pekerja migran Indonesia yang dilaporkan bekerja di sektor ilegal dan menjadi korban perdagangan manusia dengan modus penempatan kerja di perusahaan online scam. Kementerian P2MI tidak ada kerjasama penempatan ke Kamboja, ke Thailand, dan Myanmar. Kalau boleh hari ini saya menyatakan saya melarang, bukan sekedar menghimbau, melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan TPPO. Kasus ini bukanlah yang pertama. Banyak pekerja migran Indonesia yang pergi ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi, keterampilan yang cukup, bahkan tidak terdaftar dalam sistem perlindungan, sehingga rawan menjadi korban penyiksaan, penipuan, bahkan perdagangan orang. Padahal secara hukum, pekerja migran Indonesia harus memenuhi syarat seperti sehat jasmani, rohani, berusia minimal 18 tahun, memiliki dokumen yang lengkap, serta memiliki jaminan sosial. Untuk menanggapi kasus-kasus seperti ini, pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan beberapa solusi, seperti dengan menertibkan agen-agen ilegal, memberikan pengawasan terhadap penempatan pekerja migran, serta memperluas kerjasama dengan otoritas negara tujuan dalam perlindungan dan pemulangan korban. Pemerintah juga telah menyediakan jalur resmi untuk masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia, baik itu dari jalur pemerintah maupun jalur swasta yang telah memiliki izin. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur legal penempatan kerja ke luar negeri terus dilakukan supaya masyarakat tidak mudah dijebak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 2 minggu doang dia di sana meninggal. Kasus almarhum Soleh tadi dapat menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Edukasi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci untuk memastikan bahwa pahlawan devisa kita dapat bekerja dan hidup dengan aman dan bermartabat di negara orang. Maybe that's enough from me. Thank you for watching.